ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Ketika Luo Feng terlibat dalam pertukaran dengan lelaki tua berjanggut itu, pangeran ke-9 dari Gunung Naga Hitam Brolin berada di ruangan kuno lainnya. Di dalam ruangan kuno yang gelap, Brolin berdiri di sana sambil tersenyum sambil berteriak, "Saya ingin menukar harta karun." "Pang kecil, apa terburu-buru?" Sebuah suara serius bergema di dalam ruangan kuno, satu persatu. "Setelah bajingan ini selesai, aku akan bertukar denganmu." Mata Brolin bersinar dingin. Satu persatu, orang yang masuk sebelumnya tidak hanya berpura-pura dan benar-benar menukar harta. Sebuah pikiran muncul di benak Brolin, setelah itu dia tersenyum dingin, menutup matanya dan memasuki jaringan alam semesta virtual. Jaringan alam semesta virtual, Pulau Gunung Naga Hitam. Itu adalah kota besar, di dalamnya ada banyak istana yang terus-menerus. Di antaranya ada istana ungu yang tidak mencolok, 2 penjaga berdiri di luar istana ini. Di dalam istana, seorang pria tampan berkulit pucat muncul di singgasana, itu adalah Pangeran ke-9 Brolin. Berpakaian sebagian besar hitam, dengan sulaman emas di sekitar jubah, Brolin duduk di atas tahta, segera meminta komunikasi dengan 9 pengawalnya. 9 pengawalnya semuanya adalah budaknya yang sepenuhnya setia padanya. Tentu saja ada satu yang mati saat kastil dibuka. Untungnya guntur kastil Guntur tidak menghancurkan cincin luar angkasa, oleh karena itu senjata laser di dalam cincin luar angkasa pengawal itu tidak rusak. Sebuah siluet muncul di dalam istana besar, mengenakan seragam penjaga hitam, dengan api kehijauan seperti rambut yang berduri. "Yang mulia," penjaga itu dengan hormat berlutut. "Camelot." Brolin melirik pengawalnya dari atas, memerintahkan, "Ada seorang pang yang memasuki kastil Guntur tepat sebelum aku melakukannya, satu mengenakan baju besi emas dengan helm. Dia memiliki banyak batu petir, dan saat ini menukar harta karun dengan Guntur. Ai yang hidup di kastil sekarang." "Apa?" Penjaga itu terkejut. Kadang-kadang akan ada orang yang memasuki kastil Guntur, banyak di antaranya hanyalah umpan, dengan sangat sedikit yang benar-benar menukar harta karun. "Aku sangat yakin dia benar-benar menukar harta karun," Brolin berkata dengan dingin, "karena itu aku ingin kamu mengawasinya. Apakah kamu mengerti maksudku?" "Dipahami," penjaga itu berkata dengan hormat. "Sangat baik." Brolin mengangguk puas, setelah itu tubuhnya menghilang dari tahta. Dunia di dalam dunia. Pria tua berjanggut putih itu berjalan ke kamar kuno Brolin. Brolin tersenyum. "Pang kecil, apa yang ingin kamu tukar?" Pria tua berjanggut putih itu menatapnya. "Kode sandi akun pertama bola kristal warisan." Brolin memandang lelaki tua berjanggut putih itu, dan satu buah kehidupan. Orang tua berjanggut putih tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi terkejut. Ketika Brolin bertukar, Luo Feng baru saja berjalan keluar dari pintu masuk besar kastil Guntur. Saat dia melangkah keluar, secara terpisah di kejauhan, dengan hingga 200.000 tentara sekutu mengelilingi kastil Guntur, setidaknya ada sekitar 10.000 orang. Mengawasinya, dengan hati-hati mengamati tindakannya, namun Luo Feng tetap stabil. Ada orang-orang yang terus-menerus memasuki kastil Guntur dengan banyak sebagai umpan, dia menduga tidak banyak yang tahu bahwa dia benar-benar menukar harta karun. "Itu dia, yang masuk sebelum yang mulia. Awasi dia baik-baik." Dari 10.000 yang melihat Luo Feng, ada beberapa dengan motif tersembunyi, berkomunikasi melalui energi genetik. Luo Feng bercampur dengan kerumunan tentara sekutu. Setelah berkeliaran di dalam untuk sementara waktu, akhirnya dia bertemu dengan Hong, Dewa Petir, Tainan He dan Augu. Augu secara alami menyebarkan penghalang roh di sekitar mereka, mencegah siapapun mendengar atau menguping. Bagaimana hasilnya? Hong dan Dewa Petir memandang Luo Feng. Semuanya berjalan dengan baik, sesuai rencana. Luo Feng tersenyum, satu buah kehidupan, 2 senjata level 5. Dewa Petir sangat gembira, bagus sekali, satu buah kehidupan akan membuat anggur kontak awan Anda berkembang pesat. Dengan begitu, tim kecil kami di dunia ini di dalam dunia tidak akan separah sebelumnya, harus melarikan diri saat kami bertemu dengannya. Tim besar, investasi dulu, baru ada imbalannya. Hong tersenyum, "Kakak ketiga, kamu harus ingat apa yang kamu katakan, ketika kita mendapatkan kumpulan batu petir lagi, kamu harus mendapatkan buah kehidupan lain untuk anggur kontak awan saya juga." "Pastinya," Luo Feng tersenyum. "Ceka." Dewa Petir menggosok hidungnya, melirik Hong, "Jangan berharap terlalu banyak, buah kehidupan adalah hal yang baik, jika saudara ketiga menukarnya, yang lain mungkin juga. Dan hanya ada total 3 dari mereka. Kali kita mendapatkan Guntur lagi, siapa yang tahu apakah akan ada yang tersisa?" Hong tidak peduli tentang olok-olok Dewa Petir. Seluruh rencana pertukaran ini, setelah Luo Feng berdiskusi dengan Hong dan Dewa Petir, mereka sepenuhnya menyetujui.
Itu karena mereka tidak tahu sebelumnya bahwa buah kehidupan akan dapat membuat anggur kontak awan berkembang pesat. Bahkan Hong berkata, ketika mereka mendapat kesempatan nanti, dia juga ingin anggur kontak awannya berevolusi. Namun, anggur kontak awan Hong pertama-tama jauh lebih rendah di kelas dibandingkan dengan Luo Feng. Pohon anggur kontak awan Luo Feng saat ini adalah bintang tingkat 4, sementara anggur Hong baru saja melangkah ke tingkat bintang 1. Oleh karena itu dengan jumlah energi kehidupan murni yang sangat besar dari buah kehidupan, pohon anggur Luo Feng memiliki jaminan yang lebih besar untuk dapat bertahan dan menyerapnya. Sebenarnya, dari senjata yang kita tukar kali ini, kita sudah bisa melakukan banyak hal. Dewa Petir tersenyum. Benar, Hong mengangguk. Dengan kekayaan yang cukup, kita bisa melakukan banyak hal. Luo Feng juga bersemangat. Bilah jiwa es dan kuali ruang tekanan. Ini adalah energi genetik dan senjata roh level 5. Ini adalah senjata yang hanya bisa digunakan oleh para penguasa sektor. Dan untuk Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir yang hanya setingkat bintang, bagi mereka, kedua senjata ini tidak ada gunanya sama sekali. Jika Luo Feng menggunakan senjata level 5, kekuatannya mungkin tidak akan sebanding dengan menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak. Senjata terbaik adalah yang cocok. Karena itu, kedua senjata ini hanya untuk ditukar untuk dijual. Ini adalah senjata level 5. Di dalam dunia, menjualnya akan menjadi kerugian besar, tetapi di luar, mereka sangat berharga. Kedua senjata level 5 ini mewakili jumlah kekayaan yang tak tertandingi. Saya harus berpikir, apa yang harus saya lakukan dengan uang sebanyak itu nanti? Dewa Petir bergumam. Pertama, kita harus menyingkirkan keluarga Nuolansan. Hong berkata dengan serius, selama mereka ada, kita tidak akan pernah memiliki kedamaian. Semua orang mudah untuk dihadapi, namun Nuolansan ini sulit. Luo Feng menggelengkan kepalanya, membeli budak level universe, seseorang paling bisa membeli level 9. Ini adalah budak level tertinggi, dan Nuolansan itu, dia sebenarnya memiliki gelar petarung kapak perang. Bahkan pertandingannya, jangan terburu-buru, kami akan mengatasinya dengan uang. Dewa Petir tersenyum. Semuanya istirahat dulu. Luo Feng berkata dengan serius, kami akan menunggu sampai malam tiba dan meninggalkan tentara sekutu. Agar anggur kontak awan berevolusi, pertama-tama ia harus melepaskan ukuran dan struktur penuhnya agar dapat dengan mudah menyerap sebagian besar energi kehidupan. Dan dengan bentuknya yang besar, dan suara evolusi itu sendiri, tidak mungkin itu terjadi di wilayah tengah ini. Oke, kita akan pergi saat malam tiba. Luo Feng dan timnya yang terdiri dari 5 orang sangat normal dalam pasukan sekutu. Namun ada orang yang diam-diam mengawasi mereka. Tentara sekutu memiliki hampir 200.000 orang. Dengan karakteristik penjelajah tingkat bintang, mustahil untuk menyatukan mereka seperti para prajurit bumi. Saat level bintang bertambah cepat dan berakselerasi, seseorang akan menghilang beberapa kilometer jauhnya dalam sekejap mata. Dan ini masih hanya karena dunia di dalam dunia. Oleh karena itu, ruang antara kelompok-kelompok itu jauh lebih besar. Tim Luo Feng berkumpul dengan erat, sisanya dikelompokkan dengan santai. Dan beberapa tim yang lebih besar, jarak mereka satu sama lain adalah 1 hingga 2 kilometer. Jika mereka terlalu dekat, akan lebih sulit untuk diatur. Jarak ini, untuk tingkat bintang, mereka dapat dengan mudah melihat satu sama lain, dengan sekejap mereka dapat mencapai satu sama lain. Oleh karena itu seluruh tentara sekutu tersebar lebih dari 60-70 km. Dan Pangeran ke-9 yang kuat Brolin, pasukannya berada di wilayah paling tengah, lebih dari 30 km jauhnya dari tim Luo Feng. Ini membuat Babata tidak mungkin menangkap Brolin. Dan sistem pemindaian Brolin berasal dari Tanah Suci Gunung Naga Hitam. Dibandingkan dengan Babata, mereka tidak terlalu jauh. Malam tiba, angin kencang melolong. Di dalam tenda, Bulu Wolin duduk bersila dan memejamkan mata. Yang mulia, Camelot berkata dengan hormat, kamu tidak melupakan tim 5 orang itu kan? Suara Bulu Wolin sangat tenang. Tidak, Camelot berkata dengan hormat, Yang Mulia memerintahkan hingga 20.000 orang dari tentara sekutu. Dengan penempatan strategis kami di sekitar, hampir seluruh kamp tentara sekutu berada di bawah pengawasan kami, dan karena seluruh tentara hanya tersebar beberapa puluh km, 5 tim pria tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari pandangan kita. Benar, Brolin menjawab, tiba-tiba membuka matanya, berkilau seperti pisau tajam di Camelot. Camelot sedikit membungkuk. Menurut perjanjian, tidak ada pembunuhan yang diizinkan di dalam tentara sekutu. Brolin berkata dengan dingin, saya juga tidak ingin melanggar aturan, lihat saja mereka. Begitu mereka meninggalkan zona tentara sekutu, segera kirim tim kecil dan bunuh mereka, ambil semua barang penyimpanan mereka, mengerti? Ya, Yang Mulia, Camelot berkata dengan hormat, aku akan segera mengaturnya. Oke, lanjutkan. Brolin berkata dengan acuh tak acuh. Camelot dengan hormat meninggalkan tenda, pada saat ini seorang pria berjalan masuk,
Berlutut dengan satu kaki, dia berkata dengan hormat, "Yang mulia, tim besar ke-6 membunuh 6 tim lain hari ini, hingga sekitar 5.000 penjelajah. Mereka memperoleh sekitar 2,59 juta batu petir." Setelah itu, dia dengan hormat menyerahkan cincin ruang. 6. Tim besar ke-6 telah melakukannya dengan baik. Brolin tidak bisa menahan senyum, beritahu tim besar lainnya, buat mereka bekerja lebih keras, manfaatkan waktu, dan dapatkan lebih banyak guntur. Ya, pria itu mundur. Di dalam tenda, Brolin memegang cincin luar angkasa, menimbangnya di tangannya, menunjukkan senyum percaya diri yang arogan. "Kami hampir memiliki 10 juta batu petir. Kami seharusnya bisa menukar kode sandi kedua. Namun karena batu petir di wilayah yang berbeda hampir digali bersih, yang tersisa adalah membunuh dan berjuang untuk batu guntur." Untuk seseorang setinggi Pangeran ke-9 Brolin, bahkan jika 2 juta orang ini mati, dia tidak peduli sama sekali. Lahir dalam royalti, keluarga ibunya sangat kuat, dia telah melihat terlalu banyak yang kuat memakan yang lemah di alam semesta. Dengan perintah, puluhan planet dan warga sipil mereka bisa menjadi budak. Dengan kekuatan seperti itu, membunuh tim lain ini untuk batu petir menjadi sangat hal yang wajar baginya. Adapun untuk memerintahkan tim untuk membunuh Luo Feng, Brolin sama sekali tidak peduli. Tim kecil yang terdiri dari 5 orang itu hanyalah semut baginya, perintah darinya hanya membuat beberapa semut tergencet. Larut malam, angin menderu-deru. Dunia di dalam dunia, di antara tentara sekutu. Luo Feng, Hong dan Thunder bertukar pandang dan mengungkapkan senyuman. "Ayo pergi," Luo Feng berkata dengan lembut. Tim 5 orang dengan cepat berdiri dan tampaknya dengan santai bergerak menuju area luar tentara. Memasuki tentara sekutu itu sendiri sulit, membutuhkan identifikasi. Siapapun yang bukan dari kekuatan atau organisasi manapun dilarang masuk, namun pergi dengan mudah. Bagaimanapun, kekuatan besar terus-menerus mengirim orang masuk dan keluar untuk mengirimkan batu petir. Jumlah orang yang masuk dan keluar memang tidak sedikit. "Kapten, mereka berlima akan pergi. Cepat ikuti." Dengan cepat, semua bergerak lebih cepat. Bawahan Pangeran ke-9 telah bersiap ketika tim kecil mulai bergerak. Orang harus tahu bahwa Pangeran ke-9 mengendalikan lebih dari 220.000 orang, 7 tim besar, masing-masing memiliki 30.000 orang. Dan bahkan tim kecil mereka berjumlah 1.000 per tim. Adapun kelompok pengintai, itu juga adalah tim kecil 1.000 orang yang bertukar giliran. Larut malam, di tengah angin menderu, tim Luo Feng terbang dan menjauh dari pangkalan tentara sekutu. Dan di belakang mereka, tim 1.000 orang juga terangkat ke langit dan mengikuti mereka. Semuanya jangan gegabah dan tidak sabar. Ini masih dekat dengan pangkalan tentara sekutu. Saat mereka memasuki pangkalan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pertama-tama kami akan mengikuti dan setelah sedikit jarak dibuat, kami akan bertindak. Kapten tim 1.000 orang itu berkomunikasi dengan lembut kepada timnya. Di depan di udara, tim Luo Feng. "Haha, mendebarkan, mendebarkan." Jauh di langit, suara Dewa Petir bergema saat dia tersenyum puas. "Aku sudah merasa sangat bersemangat hanya dengan memikirkan buah kehidupan dan 2 senjata penguasa sektor. Sebelum kita datang ke sini, aku juga khawatir kita akan mendapat masalah setelah bertukar." Hong tersenyum, melihat hal-hal sekarang, sepertinya semuanya berjalan lancar. Saudara pertama dan kedua, setelah evolusi anggur kontak awan, itu akan lebih mendebarkan. Luo Feng tersenyum, hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Sebelumnya ketika mereka menggali batu guntur, mereka sepenuhnya mengandalkan pemindaian awal babata dan penemuan batu, oleh karena itu mereka mendapatkan begitu banyak. Dan ketika 20 juta tentara penjelajah tiba di berbagai wilayah dan menggali semua batu guntur lainnya, apa yang terjadi selanjutnya adalah periode pembantaian paling brutal dan biadab? Poin ini, Luo Feng sangat yakin. Beberapa bawahan Lord Sektor dapat menukar harta sementara yang lain tidak. Mereka yang tidak secara alami akan diperintahkan untuk membunuh dan merampok. Di mata para penguasa sektor itu, bahkan jika mereka kehilangan 10.000 penjelajah, itu tidak berarti apa-apa. Apa yang terjadi? Ada tim yang mengikuti kita di belakang. Luo Feng mengerutkan alisnya dan berkomunikasi. "Benar-benar ada satu." Dewa Petir mengerutkan alisnya. "Mereka mengikuti kita, apakah mereka akan mendapatkan lebih banyak guntur dan kebetulan bergerak dengan cara yang sama?" kata Hong. "Ayo tingkatkan kecepatan kita dan berbelok." Luo Feng berkomunikasi. "Ya Tuan." Tai Nanhe dan Aogo mengikuti perintahnya. Ketika kelimanya membuat busur di udara dan meningkatkan kecepatan mereka, menjadi 5 berkas cahaya berbelok ke kiri. Di antara tim 1.000 orang di belakang mereka. "Kapten, mereka mencoba melarikan diri. Saat ini ada sekitar beberapa ratus km antara kita dan tentara sekutu." Semua orang mendengarkan, dengan kecepatan tercepat mengejar tim 5 orang di depan dan membunuh mereka. Kapten memerintahkan. Ya, dipahami."
Di malam yang gelap, penjelajah Star level 9 yang mengenakan armor paduan hitam mematuhi perintah, meledak satu persatu dengan kecepatan luar biasa menjadi sinar cahaya ke langit malam. Itu mirip dengan ribuan bintang jatuh, kecepatan yang berbeda bergegas menuju 5 bintang jatuh. Bintang jatuh di belakang dengan cepat mengejar yang di depan. Mereka semua adalah pembaca roh tingkat 9 bintang pada senjata roh, jauh lebih cepat daripada kelompok Luo Feng. Di antara kelompok Luo Feng, hanya Ao Gu tingkat bintang 9 yang bisa dibandingkan dengan mereka, dan dia sibuk membawa Hong dan Dewa Petir. Tidak baik, mereka mengejar. Ekspresi Dewa Petir berubah. Tuan, cepat lari. Wajah tua Ao Gu dipenuhi ketakutan. Luo Feng melirik ke belakang. Sorotan cahaya mengejar mereka dengan kecepatan yang menakutkan, hampir seketika menutup jarak menjadi kurang dari 1 kilometer. Apa yang kita lakukan? Dewa Petir dan ekspresi Hong khawatir. Tainan He dan Ao Gu, dua budak Star level 9 juga khawatir. Ada 1000 penjelajah Star level 9 di belakang. Luo Feng melihat ke bawah ke layar lengannya, hatinya semakin dingin, bahwa 1000 sinar lampu dengan cepat mendekati mereka, dia melihat mereka akan ditelan. Menguasai. Ao Gu dan Tainan dia memandang Luo Feng dengan cemas, Dewa Petir dan Hong saat mereka bergegas. Luo Feng berantakan di dalam, sejak memasuki dunia guntur, dunia di dalam dunia, meskipun tim mereka telah bertemu dengan bahaya berkali-kali, mereka belum pernah sedekat ini dengan situasi yang benar-benar luar biasa ini sebelumnya. Seluruh 1000 orang Star level 9 tentara, jika mereka semua menyerang bersama dengan senjata mereka, itu akan berakhir seketika. Kecuali kalau, haruskah dia menggunakan binatang bertanduk emas? Namun mereka tidak terlalu jauh dari pangkalan tentara sekutu, saat itu muncul, itu akan diungkapkan kepada semua orang. Dan saat keberadaan binatang bertanduk emas diketahui, banyak makhluk abadi akan tiba di Changlan Star, mengambil Luo Feng, binatang bertanduk emas, menjadikannya budak. Penjinakan binatang, jejak jiwa budak Del, di alam semesta yang luas, bukan hanya guru Yun Mo yang tahu teknik ini. Ketika saat itu tiba, Luo Feng ditakdirkan untuk menjadi budak seseorang. Membunuh mereka, Kapten memerintahkan. Ya, beberapa ratus suara terdengar dari belakang. Siu, 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 meliputi tanah dan langit, itu kabur dengan sejumlah besar senjata roh beterbangan, hampir seolah-olah hujan mengguyur kelompok Luo Feng. Pada saat itu, Hong, Dewa Petir, Tainan He dan Ao Gu berada di putus asa. Keluar, Luo Feng menatap lurus ke sejumlah besar bilah. Gemuruh, sebuah benda besar muncul di hadapan mereka berlima, orang hanya bisa mendengar suara tabrakan, benda besar itu tidak bergerak sama sekali. Ini adalah kapal semesta berbentuk cakram yang berdiameter sekitar 100 meter, seluruhnya berwarna hitam, grade C9. Semesta level 5 atau 6 akan kesulitan merusak kapal ini. Di alam semesta, orang tidak pernah tahu kapan mereka akan menggunakan kapal. Meskipun ada kapal di dermaga Changlan Star, namun dengan uang dari rekening pertama dari gurunya, mudah bagi Luo Feng untuk membeli beberapa kapal semesta lainnya. Mengirimkan. Dia benar-benar membawa kapal. Dia pasti memiliki item penyimpanan yang lebarnya lebih dari 100 meter. Cepat, bunuh mereka. Ratusan pembaca roh Star level 9. Setelah gelombang serangan pertama mereka gagal, mereka segera mengumpulkan energi mereka dan segera melingkari senjata mereka, secepat kilat mengelilingi kapal alam semesta dan langsung menuju kelompok Luo Feng. Tuan, cepat, cepat kabur. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir dengan cepat bergegas menuju pintu masuk kapal. Untungnya ketika Luo Feng mengeluarkan kapal, pintu masuk menghadap tepat ke arah mereka. Namun, kecepatan terbang mereka jauh lebih rendah daripada senjata roh. Untungnya mereka tidak terlalu jauh dari itu. Dengan cepat, mata Hong dan Dewa Petir memerah. Menyerbu masuk, mata Luo Feng juga memerah. Ao Gu dan Tainan dia adalah dua orang terakhir di belakang. Ratusan senjata roh itu membentuk busur besar dan berkumpul, menghujani dari belakang. Yang pertama memblokir senjata adalah petarung Star level 9 Tainan He, dan di belakangnya adalah pembaca roh Star level 9 Ao Gu. Meninggal dunia, meninggal dunia, meninggal dunia, meninggal dunia, meninggal dunia, meninggal dunia. Seperti hujan panah, senjata roh memotong Tainan He secara instan, merobeknya seperti kertas melawan ratusan senjata roh berlevel sama yang menyerangnya sekaligus. Bahkan petarung tingkat bintang kapak perang akan langsung kalah tanpa keraguan. Gemuruh, gemuruh, pintu masuk eksternal dan gerbang dalam tertutup. Mematikan dunia luar sepenuhnya. Kapal alam semesta dipercepat dengan keras, meninggalkan kelompok penjelajah Star level 9 jauh di belakang, dengan cepat menghilang tanpa jejak. Siluet kabur dari 1000 tentara pria yang melayang di udara semuanya tampak saat kapal meninggalkan pandangan mereka, tak berdaya.
1000 orang membunuh 5, dan mereka melarikan diri? Kapten yang wajahnya ditutupi janggut mengamuk, bagaimana aku harus menjawab pangeran ke-9 seperti ini? Kapten, kamu tidak bisa menyalahkan kami, siapa tahu dia punya kapal semesta. Benar, kapal alam semesta setidaknya sekitar 100 meter. Di antara mereka berlima, ada satu yang benar-benar memiliki ruang penyimpanan sebesar itu, sulit dipercaya. Benar, Kapten mengangguk, ruang penyimpanan sebesar itu, sungguh luar biasa. Kapal alam semesta dengan cepat meninggalkan wilayah tengah, kecepatannya setidaknya 100 hingga 1000 kali lipat dari kecepatan terbang mereka. Di dalam kapal, cepat Aogu, serap energi kehidupan di dalam kristalmu ya. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir dengan cemas mengelilingi Aogu, baju besi paduan di tubuhnya sudah lama hilang, tubuh bagian bawahnya di bawah dadanya tercabik-cabik, hanya di atasnya tidak apa-apa. Serangan sebelumnya dari ratusan senjata roh tadi. Yang tepat di depan mereka, Tainan He langsung hancur berkeping-keping, tidak ada bagian dari dirinya yang tersisa. Dan Aogu yang berada di belakang Tainan He mengandalkan esensi tembaga bibrida dan nyaris tidak melindungi kepalanya. Adapun di bawah dadanya, itu diserang oleh senjata demi senjata, membelahnya menjadi beberapa bagian. Benang energi kehidupan merembes ke dalam tubuh Aogu. Aogu berangsur pulih. Bajingan, Luo Feng bereaksi, amarah mendidih di dalam dadanya, Babata, orang-orang siapa mereka? Semua penampilan dan informasi tentara sekutu dicatat, 1000 orang ini adalah bawahan Pangeran ke-9 Brolin. Babata berkata, ketika Luo Feng pertama kali memasuki tentara sekutu, ketika dia beristirahat di dalam, Babata secara alami mencatat informasi dasar semua orang di dalam tentara sekutu. Misalnya, bau, penampilan, kekuatan, Brolin, Luo Feng mengernyitkan alisnya, mengamuk lebih dalam lagi. Mengapa dia mencoba membunuhku? Aku tidak dendam padanya. Itu mungkin karena harta karun itu, kata Babata. Bagaimana dia tahu aku menukar harta karun? Ada orang yang sering pergi ke kastil Guntur. Luo Feng merasa sangat tidak enak, terutama karena dua pengawalnya, Tainan He telah meninggal dan Aogu juga hampir mati. Manusia tidak seperti tanaman atau pohon, dia punya perasaan. Meskipun mereka adalah budak yang telah dia beli, suara mereka berteriak, "Tuan, cepat lari," masih bergema di benak dan telinganya, ketika bahaya dan krisis melanda, keduanya menggunakan hidup mereka untuk melindunginya. Brolin, Luo Feng mengamuk dengan gelisah di dalam. Itu menyakitkan. Luo Feng, jangan memikirkannya untuk saat ini. Meskipun kamu tidak menggunakan binatang bertanduk emas, kamu masih menggunakan kapal alam semesta, itu masih masalah besar. Babata berkata, barang penyimpanan dengan lebar lebih dari 100 meter sangat berharga. Dulu ketika saya memberikannya kepada Anda, saya mengatakan kepada Anda untuk tidak mengungkapkannya. Ini karena ini adalah barang penyimpanan kelas khusus, hanya beberapa penguasa domain yang memilikinya. Dan setelah pertempuran itu sebelumnya, Brolin pasti akan mengawasimu sekarang. Sekarang setelah dia menjagamu, kamu akan mendapat masalah. Mengamatiku, aku mengawasinya, Luo Feng meraung. Brolin, Luo Feng mengepalkan tinjunya, buku-buku jarinya pucat, terdengar suara retakan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, mengamuk dari dalam. Kakak ketiga, apakah kamu baik-baik saja? Hong yang ada di sampingnya bertanya kaget. Mengambil napas dalam-dalam, sangat menekan amarahnya. Tidak masalah, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tidak ada orang lain yang tahu, tetapi Luo Feng sangat jelas bahwa setelah menjadi binatang bertanduk emas, dia terpengaruh oleh karakteristiknya. Kembali ketika dia dibantai di Killing Field, dia merasakan perasaan lega yang luar biasa. Namun karena dia membebaskan dirinya melalui kegilaan itu, niat membunuh di dalam tulangnya semakin kuat. Sama seperti racun adiktif yang kuat, ketika dia tidak tahan lagi dia akan meminum racun itu lagi dan menghilangkannya, namun kecanduan itu hanya akan semakin kuat. Satu teori adalah bahwa Luo Feng sekarang kecanduan membunuh. Dan binatang bertanduk emas, sebagai garis keturunan terkemuka dari 12 spesies binatang luar angkasa, dengan karakteristik ofensif yang kuat, kebiadaban dan kebrutalannya yang dingin murni dari tulang dan jiwanya, tidak ada yang pernah mendengar tentang binatang bertanduk emas yang baik dan lembut. Kakak ketiga, Dewa Petir juga berjalan mendekat. Saya baik-baik saja. Luo Feng berjongkok di samping Aogu yang terluka parah, rambut merah gelapnya berantakan, wajahnya masih pucat karena luka, ini membuat Luo Feng menggigit bibirnya. Luo Feng menatap kedua kakak laki-lakinya, Hong dan Dewa Petir keduanya cukup tua untuk menjadi kakeknya, tentu saja mereka secara alami peduli pada saudara ketiga yang termuda dan berbakat tiada taraf. Kakak pertama dan kedua, santai, aku tidak akan membiarkan amarahku mengambil kendali, kata Luo Feng. Itu bagus. Dewa Petir mengangguk, kita tidak bisa melupakan dendam ini, tetapi kita harus tetap tenang.
Sama seperti ketika kakakmu dan aku mengalami periode nirwana agung sebelumnya, banyak manusia mati dan kota-kota dihancurkan oleh serangan binatang buas. Betapapun marahnya kami, menjadi, kita masih harus menanggungnya. Dibandingkan dengan itu, dendam kecil ini benar-benar tidak berarti banyak. Ketika kita mendapat kesempatan, kita akan membunuhnya. Dewa Petir berkata dengan santai. Hong mengangguk juga. Dalam hal pengalaman, Hong dan Dewa Petir memang jauh lebih berpengalaman daripada Luo Feng. Saya mengerti, Luo Feng mengangguk. Juga, orang-orang itu dikirim oleh Pangeran ke-9 Brolin. Dibandingkan dengan dia, kami tidak memiliki perlawanan sama sekali. Brolin, Hong dan Dewa Petir sama-sama terkejut. Benar, Luo Feng mengangguk. Selama waktu kita berkeliaran di sekitar tentara sekutu sebelumnya, saya merekam data dan penampilan semua orang dengan perangkat pengawasan. Mereka adalah bawahan Brolin. Itu merepotkan. Dewa Petir menggelengkan kepalanya. Dendam ini akan sulit untuk dibalas. Hong menggelengkan kepalanya, kita harus menanggungnya untuk waktu yang lama. Luo Feng juga jelas. Brolin, tingkat status itu, di bidang bintang Gunung Naga Hitam yang luas, pasti dianggap sebagai salah satu eselon atas. Kematian Nanhe, kita tidak bisa membiarkannya pergi juga. Dewa Petir mencibir, saya tidak percaya kekuatan lain hanya akan menonton saat Brolin mengambil kendali. Lagi pula dari 2 juta tentara, Brolin hanya mengendalikan sedikit lebih dari 220.000. Ketika pertempuran benar-benar dimulai, kita akan mendapatkannya di waktu yang penting. Hong juga tersenyum. Itu harus menunggu sampai Cloud Kontak Fin berevolusi juga, kata Luo Feng. Kapal semesta terus-menerus menjauhkan diri lebih jauh dari wilayah tengah, dengan cepat terbang menuju tepi luar. Sepanjang jalan, berita kemunculan kapal alam semesta di dunia dalam dunia tersebar sebanyak mungkin. Di tepi luar dunia di dalam dunia, di pegunungan luas yang tidak rata, sebuah kapal alam semesta muncul di udara sebelum menghilang lagi. Di sebuah gua gelap di dalam pegunungan. Kakak pertama dan kedua, kalian berdua membantu menjaga Aogu, kata Luo Feng. Oke, Hong mengangguk. Santai. Dewa Petir tersenyum. Tuan, saya baik-baik saja. Aogu berteriak, dia sudah pulih sedikit dari sebelumnya. Luo Feng meliriknya, tersenyum saat dia dengan cepat terbang keluar dari gua, beberapa kilometer jauhnya. Vegetasi dan pepohonan di pegunungan telah tumbuh selama 10 juta tahun, lebat dan subur. Mengenakan baju besi paduan, Luo Feng berdiri di tanah, matanya tajam seperti pisau saat dia mengamati sekelilingnya. Awan. Luo Feng mentransmisikan pikirannya. Melolong, pohon anggur kontak awan dengan senang hati menjawab. Luo Feng membuka kedua tangannya dan segera tanaman merambat dengan liar menjulur, menusuk ke segala arah. Dengan Luo Feng sebagai venter, tanaman merambat itu hampir setebal 1 meter dengan panjang yang tidak bisa dilihat dari ujung ke ujung. Hampir seperti ular super besar yang menutupi tanah dan langit bergerak. Bersamaan dengan itu, tanaman merambat yang tebal dan panjang itu memanjangkan tanaman merambat yang lebih kecil dan bahkan daunnya. Itu menutupi tanah dan langit? Ci. Sejumlah besar tanaman merambat dan akar yang digali langsung ke tanah, hampir seperti menembus tahu, dengan cepat menyebar jauh di bawah tanah. Setiap pohon anggur tumbuh hingga 30.000 meter, yaitu 30 km. Sebanyak 36 tanaman merambat yang panjangnya 30 km, di atasnya terdapat banyak tanaman merambat dan daun yang lebih kecil, bersama dengan sejumlah besar akar dan jaringan. Dalam sekejap mata, seluruh wilayah pegunungan dan sekitarnya benar-benar tertutup oleh tanaman merambat dan akar anggur kontak awan. Inti anggur kontak awan adalah Luo Feng yang mengenakan baju besi paduannya. Saat ini adalah waktu yang paling penting. Luo Feng menarik napas dalam-dalam, sehelai daun besar bergoyang di depannya. Dengan membalik tangannya, kotak batu yang hampir tembus cahaya itu muncul. Dia menatap warna samar-samar berkilauan dari kotak, mengambil napas dalam-dalam sebelum membukanya. Pak, saat kotak itu dibuka, dia menjabat tangannya dan buah kehidupan aromatik yang tebal segera terbang dan langsung menuju daun besar itu. Daunnya dengan ganas menjulur ke atas, hampir seperti mulut besar, segera menelan buah kehidupan utuh. Cici, daun besar itu dengan cepat menarik kembali dan pergi ke bawah tanah. Sangat disesalkan, suara Babata bergema di benak Luo Feng, satu buah kehidupan, sesuatu yang bahkan sangat dihargai oleh penguasa sektor. Jika digunakan untuk menukar budak semesta, kita bahkan bisa menukar banyak dari mereka. Dan sekarang itu diberikan ke pohon anggur kontak awan, sangat disayangkan. 10 burung di hutan tidak bisa dibandingkan dengan 1 di tangan. Babata, ini yang kamu katakan padaku. Aku tahu apa yang harus dilakukan, tapi sayang sekali. Itu membuang-buang harta. Babat menghela nafas. Luo Feng sepenuhnya berkonsentrasi pada anggur kontak awan. Babata, berapa lama kita harus menunggu? Kenapa kamu tidak mencari sendiri?
kata Baba tak acuh tak acuh. Segera, Luo Feng melihat ke layar yang diproyeksikan dari lengannya, tanaman merambat yang tebal mulai memancarkan cahaya hijau bersinar yang berputar, dan tubuhnya sendiri hampir seperti jantung, berdenyut dan mengembang dan berkontraksi terus-menerus, namun setiap kali itu diperluas setelah berkontraksi, sepertinya itu akan tumbuh sedikit. Dunia di dalam dunia, wilayah tengah. Tentara sekutu, pusat tanah suci Gunung Naga Hitam, di dalam tenda besar. Ping! Cangkir teh terbang secepat kilat, dengan keras menghantam lantai dan pecah dengan potongan-potongannya pecah ke segala arah, mengenai sisi tenda. Bajingan, 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 sekelompok bajingan. Brolin berdiri di tenda besar, mengamuk saat dia meraung, aku menyuruh mereka meningkatkan kecepatan dan mereka menjadi terlalu percaya diri. Sekarang, saya hanya punya 2 dari 3 kode pas. Hanya 1 kode sandi itu, tanpa itu, tidak ada cara untuk mendapatkan bola kristal warisan. Bodoh, sekelompok idiot. Tidak berguna. Brolin mengutuk dengan gila, tanpa ketenangan sebelumnya, kehilangan semua rasa diri. Seseorang tidak bisa menyalahkannya, dia berasal dari tanah suci Gunung Naga Hitam, dan di hadapan kakeknya dan para tetua lainnya, dia berkata dia pasti akan mendapatkan bola kristal warisan dan memberikannya kepada kakeknya. Pangeran ke-9 Brolin sangat jelas, dalam hal posisi dan status di antara pangeran lainnya, dia istimewa hanya karena garis keturunan ibunya kuat. Dengan restu kakeknya, dia pasti harus bekerja keras untuk mendapatkan bola kristal warisan kepadanya. Namun, siapa sangka ketika dia pergi untuk menukar kode sandi kedua sebelumnya, Ai yang hidup, lelaki tua berjanggut putih itu akan berseru dan berkata, bajingan kecil, keberuntunganmu bagus. Hanya ada 1 kode sandi yang tersisa dari ketiganya, jika Anda sedikit terlambat, Anda tidak akan bisa mendapatkan kode sandi kedua ini lagi. Semoga berhasil pantatku, semoga berhasil pantatku, ekspresi Brolin sedih. Memang, hanya dengan 3 kode sandi lengkap, seseorang dapat memperoleh bola kristal warisan. Tanpa nomor lain, 2 kode sandi yang dia miliki tidak berguna. Puff, engah, napas bulu Wolin terasa berat, tatapannya menyapu melewati 2 pengawal di depannya. Kedua pengawal itu sama-sama berlutut, tidak berani mengeluarkan suara. Yang mulia, sebuah siluet berlari dari luar, itu adalah salah satu pengawal Brolin, Camelot. Brolin dengan dingin menatapnya. Pengawal Camelot terkejut, berlutut dan berkata dengan hormat, Yang mulia, sebelumnya kami mengirim tim 1000 orang untuk mengejar dan membunuh tim 5 orang itu, namun, kami tidak berharap mereka benar-benar membawa kapal alam semesta bersama mereka. Petik 2. Apa, kapal semesta? Bulu Wolin mengerutkan alisnya. Benar, kapal semesta. Camelot berkata, musuh mengeluarkan kapal alam semesta dan melarikan diri. Kedua pengawal yang berlutut di samping saling melirik, sangat terkejut. Sebenarnya ada seseorang yang membawa kapal semesta ke dunia di dalam dunia, itu terlalu sulit dipercaya. Menempa item ruang penyimpanan membutuhkan pemotongan ruang di alam semesta untuk membuat item tersebut. Brolin mengernyitkan alisnya, berpikir ke dalam, semakin besar ruang, semakin sulit proses pemotongan ruang yang sebenarnya. Untuk dapat menyimpan sesuatu yang sebesar kapal alam semesta, item ruang penyimpanan tingkat ini, dikatakan bahwa hanya makhluk abadi dapat menciptakan sesuatu seperti itu. Setiap satu dari mereka dihargai sangat tinggi. Brolin curiga, dan tim 5 orang itu benar-benar membawa kapal alam semesta. Brolin sangat curiga. Ini karena dengan statusnya sebagai pangeran ke-9, barang terakhir yang kakeknya dapatkan untuknya adalah cincin penyimpanan, dan itu hampir tidak dapat memuat kapal semesta. Saat itu kakeknya bahkan dengan sangat hati-hati menjelaskan detail dari level setinggi itu. Item penyimpanan dan harga serta nilainya. Mereka mungkin beruntung, mengambilnya dari beberapa prajurit di sepanjang jalan. Brolin tidak terlalu memikirkannya. Beri perintah, berikan informasi dari 5 ini ke 7 tim besar, jika ada yang menemukannya, bunuh mereka. Brolin memerintahkan, pada saat yang sama matanya berkilauan dengan keras, 5 ini adalah masalah kecil, yang terpenting sekarang adalah mencari tahu siapa yang berhasil mendapatkan kode sandi terakhir. Ya yang mulia, ketiga pengawal itu berlutut dengan hormat. Kecepatan saya pasti cukup, saya tidak berharap pihak lain mendapatkan 10 juta batu guntur dalam waktu sesingkat itu juga. Brolin duduk di kursinya, jari-jarinya yang panjang dan pucat mengetuk lengan kursi, tiba-tiba matanya berbinar, memerintahkan, beri perintah, biarkan tim 1, 2 dan 6 dengan cepat mendekat ke wilayah tengah, menempatkan diri mereka di sekitar 10.000 km di sekitar wilayah pusat. Ya, ketiganya menurut, dengan cepat meninggalkan tenda. Hanya Brolin yang tersisa di tenda. Dia duduk di kursi merenung, seperti untuk Luo Feng dan timnya yang terdiri dari 5 orang, Brolin bahkan tidak repot-repot berpikir 2 kali. Di kerajaan besar wilayah kerajaan Gunung Naga Hitam, ada banyak contoh orang yang beruntung dan memperoleh harta karun.
Terlebih lagi di dalam wilayah kerajaan naga hitam ini, dia bahkan berani membunuh para elit dari kelompok lain. Tidak ada orang yang tidak bisa dia remehkan. Jika Luo Feng dan timnya benar-benar memiliki latar belakang yang besar, kata dari seorang petarung mutlak pasti sudah turun. Bagi pangeran ke-9 yang begitu tinggi di atas yang lain, kelima orang itu sama sekali tidak cocok. Vicious, seseorang benar-benar memiliki nyali untuk mengambil kode sandi bola kristal warisan dari bawahku. Brolin bergumam, apakah itu lautan beku suci? Gunung 3 kapak, gedung 100 harimau, persekutuan awan hitam, kastil naga utara, bahkan keluarga adalah kemungkinan. Brolin sama sekali tidak yakin siapa yang telah mengambil kode sandi terakhir itu. Sekitar 10.000 km dari wilayah pusat, padang rumput memiliki banyak penjelajah berkumpul. Banyak yang telah menyiapkan tenda mereka, bahan tenda ini mirip dengan armor paduan, sangat kokoh. Di salah satu tenda yang lebih besar, seorang pria gorila hitam tinggi dan kokoh, sekitar 3 meter tinggi duduk di dalam. Dadanya yang kuat memaksa baju besi di tubuhnya untuk sedikit menonjol, kepalanya hampir sepenuhnya mirip dengan gorila hitam, matanya melotot dengan rasa kegilaan. Ras Apeman adalah ras besar di alam semesta. Apeman dapat secara khusus dibagi menjadi lebih dari 100 ras, banyak di antaranya adalah prajurit pemberani dan gagah berani. Dan dia, Cakra, adalah salah satu prajurit mutlak sebelumnya dari bawahan Gunung 3 Kapak, penguasa sektor Tian Chen, seorang prajurit bintang tingkat 9. Awalnya, dia hanyalah salah satu dari umpan meriam level 9 bintang yang tak terhitung jumlahnya, namun sekarang... Terkekeh, sebuah suara aneh bergema dari tenggorokan Cakra, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Aku tidak pernah berharap bisa menerobos. Hahaha, dunia di dalam dunia ini memang tempat keberuntunganku, Nyonya Keberuntungan telah memilih untuk menyinariku Cakra. Cakra sangat bersemangat. Ya, dia bersemangat, sangat bersemangat. Itu karena dia telah menembus dari bintang level 9 ke alam semesta level 1. Kembali ketika saya direkrut dari bintang Weike, saya telah bersumpah untuk menjadi pejuang terhebat. Semua ini, benar-benar terjadi, itu terjadi. Cakra tidak bisa melupakan 3.000 tahun hidupnya. Dia secara paksa diambil dari tanah kelahirannya bintang Weike. Melalui pelatihan, dijual, dipindahkan lagi. Akhirnya menjadi salah satu prajurit di bawah penguasa sektor Jiang Tianchen, akhirnya mencapai bintang level 9 melalui pelatihan keras, hanya satu dari banyak tentara elit. Perjuangan panjang 3.000 tahun yang membosankan, dia sangat jelas, jika dia tidak mencapai tingkat alam semesta, dia akan selalu tetap menjadi salah satu kentang goreng kecil. Bintang tingkat 9 dan tingkat alam semesta. Itu hanya perbedaan langkah, namun langkah itu mirip dengan jarak antara langit dan bumi. Saya baru saja menerobos dan menjadi level alam semesta dan saya sudah menjadi kapten utama tim besar oleh penguasa sektor, dan kapten asli telah menjadi asisten saya. Terlebih lagi, Tuan bahkan memberi saya 30 planet kehidupan sebagai milik saya. Teritorinya, haha, aku pasti harus mendapatkan 3.000, tidak, 30.000 wanita dan menghasilkan banyak anak. Cakra Apeman berpikir dengan penuh semangat. Yang mulia, dua suara terdengar dari luar. Memasuki, kata Cakra acuh tak acuh. Dua siluet masuk, dua ini, satu adalah bintang tingkat 2 sementara yang lain adalah bintang tingkat 3. Mereka adalah dua anggota terkemuka di bawah penguasa sektor lain dari Gunung 3 Kapak. Masing-masing pemimpin tim mereka sendiri, namun mereka biasanya hanya bintang level 2 atau 3. Itu karena mereka elit, jenius. Ironisnya, kelompok besar bintang level 9 hanyalah umpan meriam, itu karena harapan umpan meriam menembus ke tingkat alam semesta tidak besar. Tidak menyangka seorang Apeman bodoh bisa menembus level alam semesta. Keberuntungan semacam ini, itu hanya langkah ke surga. Kedua pemuda itu berpikir dalam hati. Yang mulia, keduanya sedikit membungkuk. Salah satu pemuda tersenyum, Tuan Cakra, saya ingin tahu apakah Anda sudah mendapatkan kode sandi? Salah satu kode sandi warisan, saya sudah memperoleh dan mentransfernya melalui alam semesta virtual, memberitahu Tuan Sektor yang mulia. Suara Cakra cerah dan jelas, namun ada penghalang genetik di sekitar seluruh tenda, mencegah suara apapun keluar. Tuan Cakra memang tangguh. Dua memuji. Benar. Cakra Apeman mengangguk, hidung hitamnya mengeluarkan udara hangat, kedua pasukanmu seharusnya sudah berkumpul dengan benar. Ya Tuhan, dua membungkuk. Sangat baik. Cakra Apeman memuji, matanya berbinar, auranya menyembur keluar dari tubuhnya, menyebabkan dua pemuda itu merasakan tekanan, seolah-olah akhir dunia sudah dekat. Cakra Apeman tiba-tiba mengernyitkan alisnya. Kalian berdua bisa pergi. Cakra melambaikan tangannya. Ya, kedua pemuda itu membungkuk dan pergi. Biasanya, bintang level 9 adalah pengawal mereka. Namun Apeman umpan meriam ini benar-benar menerobos ke tingkat alam semesta.
orang harus tahu bahwa dari para elit dan jenius, bahkan di antara mereka kemungkinan menerobos ke tingkat alam semesta sangat rendah. Dalam hal posisi, mereka jauh di bawah cakra prajurit tingkat alam semesta ini. Jika mereka tidak menerobos, mereka akan menjadi pengawal dan umpan meriam. Saat mereka menerobos, mereka akan segera memiliki planet dan wilayah, menjadi tokoh besar. Dunia di dalam dunia, ada total hampir 2 juta bintang level 9. Dan bahkan jika 10 galaksi tingkat bintang 9 digabungkan bersama, hampir tidak ada 2 juta bintang tingkat 9. Dan bintang level 9 ini, semuanya adalah elit yang dipilih oleh penguasa sektor, penguasa domain, dan tokoh kuat lainnya. Dengan waktu yang cukup, dari 2 juta bintang tingkat 9, 6 atau 7 tingkat alam semesta yang mungkin menerobos. Namun itu membutuhkan waktu yang cukup. Oleh karena itu dalam situasi hidup atau mati semacam ini, satu level alam semesta yang menembus dari 2 juta bintang level 9 tentara memang normal. Berapa banyak harta yang ditukar dengan pangeran ke-9 Brolin adalah sebuah rahasia? Bahkan fakta bahwa bawahan dari Gunung Tiga Kapak, Cakra, menjadi tingkat alam semesta, adalah rahasia. Dan saat itu, awan kontak awan Luofeng berkembang, juga merupakan rahasia. Dunia di dalam dunia, tepi luar, wilayah pegunungan yang luas terus-menerus. Luofeng berdiri di dalam vegetasi, menundukkan kepalanya untuk melihat layar lengannya. Di atasnya ditampilkan tanaman merambat merah darah yang berkembang dengan kecepatan tinggi, hampir seperti air mendidih. Tanaman merambat tampaknya telah menjadi lebih tebal dan lebih kuat, dengan daun hijau bermunculan dari mereka hanya untuk diserap kembali dan menghilang. Kadang-kadang ada beberapa tonjolan yang meledak begitu saja seperti gelembung. Cici, sejumlah besar tanaman merambat dan tanaman merambat yang lebih tipis melambai dengan liar. Meskipun itu berkembang di bawah tanah, Luofeng masih bisa merasakan bumi bergetar melalui gerakan kekerasan itu. Saudara ketiga, tiga siluet manusia berlari dari jauh, itu adalah Hong, Dewa Petir dan Aogu, yang sudah mampu berjalan. 3, sudah lebih dari 2 jam, apakah itu belum selesai? Dewa Petir berlari. Benar, Luofeng mengangguk, lihatlah. Setelah itu, Luofeng mengulurkan tangannya dan layar menampilkan pemandangan tanaman merambat yang berkembang. Karena tanaman anggur kontak awan terlalu besar, itu juga mengapa Babata hanya bisa menampilkan satu segmen pada satu waktu. Tentu saja satu-satunya segmen adalah ditampilkan adalah bagian tubuh intinya, pusat. Benar-benar aneh, Dewa Petir menatap dengan mata terbelalak. Apakah itu rontok? Hong menatap dengan mata terbelalak, penasaran. Luofeng juga menatap. Pada saat itu, tanaman merambat yang tebal sedang mengalami perubahan yang cepat, dengan tanaman merambat yang terus-menerus menumpahkan lapisan besar kulit yang rusak, memperlihatkan tanaman merambat yang lebih segar di dalamnya, tetapi dengan putaran dan gerakannya yang cepat, ia akan sekali lagi menumpahkan dan tanaman merambat secara bertahap menjadi lebih tebal dan panjang. Hampir seolah-olah benih pohon tumbuh menjadi pohon besar, tetapi memadat menjadi 2 hingga 3 jam. Setelah memakan buah kehidupan, evolusi yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun terjadi dalam waktu singkat. Luofeng berkata, oleh karena itu normal untuk menjadi aneh. Seberapa besar anggur kontak awan ini sekarang? Dewa Petir bertanya. Pemindaian tidak dapat memeriksa seluruh tubuhnya, namun melalui deduksi, saat ini panjang satu sulur sudah bisa mencapai sekitar 210 km, kata Luofeng. 210 km? Dewa Petir dan Hong terkejut. Berapa lama 210 km? Jalan raya di bumi, beberapa yang lebih pendek hanya sepanjang itu, dan hanya satu pohon anggur dari sini yang sepanjang itu? Dan saat ini Cloud Contact Fin memiliki total 72 fin utama, kata Luofeng. Dewa Petir dan Hong membayangkan, 72 tanaman merambat utama yang panjangnya 210 km, semuanya melilit melindungi Luofeng itu gila. Dibandingkan dengan pohon anggur kontak awannya, bahkan binatang bertanduk emas dari saat itu lebih kecil sedikit. Luofeng terus menatap layar dengan keras. Evolusi terus berlanjut. Waktu berlalu menit dan detik, Hong dan Dewa Petir juga tidak bertanya lagi, hanya menunggu dengan sabar. Pohon anggur di layar memancarkan perasaan kekuatan yang sangat besar dan tidak terbatas. Warna merah darah asli dari tanaman merambat sebelumnya menjadi lebih tebal, menjadi merah yang lebih gelap. Melolong, sebuah pikiran yang dipenuhi dengan kegembiraan dan pengabdian yang luar biasa ditransmisikan ke pikiran Luofeng. Evolusinya sukses. Mata Luofeng berbinar. Puas sekali. Jauh di bawah tanah, 72 tanaman merambat panjang yang masing-masing telah mencapai 300 km dengan cepat ditarik kembali, sedangkan untuk tanaman merambat dan daunnya yang tipis, mereka terlalu cepat menghilang. Secara bersamaan sementara tanaman merambat ditarik, pohon anggur kontak awan menuju ke permukaan, menyebabkan tanah di bawah Luofeng bergetar, seolah-olah sebuah benda besar akan menerobos. Gemuruh,
Setelah menyusut 100 kali dari ukuran aslinya, pohon anggur kontak awan menembus permukaan, masih besar seperti biasa. 72 tanaman merambat menyusut menjadi 3 km masing-masing, sekitar 30 cm tebal. Tanaman merambat panjang merah tua yang menari di malam hari. Secara bersamaan, tanaman merambat yang sangat tebal dan besar melilit Luo Feng, menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, pohon anggur kontak awan yang awalnya menutupi tanah dan langit dengan cepat menyusut ke tubuh Luo Feng dan menjadi kecil dan menggemaskan. Akar intinya memasuki kulit Luo Feng. 72 tanaman merambat kecil setebal ibu jari terus menyebar di area 100 meter, menari-nari, membentuk baju besi merah tua, helm dan sepatu bot di tubuh Luo Feng. Bahkan jari-jari Luo Feng tertutup, seperti sarung tangan. Luo Feng bisa merasakan kekuatan pelindung kontak awan pada dirinya. Bahkan jika dia tidak menggunakan banyak kekuatan, dengan pukulan, hanya kekuatan ledakan dari Cloud Contact Fin sudah cukup untuk menghancurkan 100 km dari bumi, beriak lebih dari 1000 km lebih jauh. Tingkat kekuatan ini, bahkan lebih kuat daripada ketika Luo Feng menggunakan kemampuan penguatan alami dari binatang bertanduk emas di tingkat bintang 9.